Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat beriman. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas tentang sosok pemuda di zaman Rasulullah SAW, yang dimana pemuda itu ketika meninggal dunia dijemput oleh bidadari sehingga terlihatnya bintis bidang di surga. Wah, seperti apa ya ceritanya? Bikin penasaran aja deh. Langsung saja, mari kita simak videonya hanya di Cinta Islami. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sahabat tidak ketinggalan berita seru berikutnya. Terima kasih. Pada di zaman Rasulullah SAW, hiduplah seseorang pemuda yang bernama Zaid yang berusia 35 tahun, namun ia belum juga menikah. Beliau tinggal di Supah, tepatnya di teras Masjid Madinah. Ketika si Zaid sedang mengansah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW pun datang menghampirinya sambil mengucapkan salam. Dan si Zaidnya pun agak kaget dan terlihat gugup menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyapa beliau sambil berkata, "Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendirian saja?" Si Zaid pun menjawab, "Allah bersamaku ya Rasulullah," sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah beliau. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya lagi, "Maksudku Zaid, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zaid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini hanya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku pun tidak tampan. Siapa juga yang mau dengan diriku ya Rasulullah?" Dan Rasulullah SAW pun tersenyum sambil berkata, "Asal kau mau, itu urusan yang sangat mudah." Kemudian Rasulullah SAW pun langsung memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Said, anak seseorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Setelah surat itu ditulis, lalu Rasulullah SAW pun memberikan surat tersebut kepada Zaid dan memerintahkannya agar segera mendatangi rumah Said, ayah dari si perempuan cantik jelita itu, untuk menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Kemudian Zaid pun langsung bergegas untuk mendatangi Said. Telah sampai di rumah Said, kemudian Zaid pun langsung memberikan surat tersebut kepadanya seraya berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia diberikan untukmu saudaraku." Said pun menjawab, "Wah, ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu pun dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said pun agak terpanjat karena tradisi orang Arab perkawinan yang selama ini biasanya seseorang bangsawan harus kawin dengan keturunan yang bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan orang yang kaya. Dan si Said pun bertanya kepada Zaid, "Wahai saudaraku Zaid, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zaid pun menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya." Di saat Zulfah melihat Zaid sambil menangis, ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkanku. Aku tak mau menikah dengan dia, ayah." Zulfah langsung merasa dirinya terhina. Maka ayahnya pun berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku Zaid, engkau tahu sendiri anakku tidak mau, bukan aku yang menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, Zulfah terhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa nama-nama Rasulullah?" Ayahnya pun berkata, "Lamaran kepada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Zulfah pun langsung kaget, kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini perintah Rasulullah? Kalau begitu, segera aku dinikahkan dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 51.
Zaid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa, dan baru kali ini ia merasakan bahagia yang tiada taranya, dan segera melangkah untuk pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zaid yang berbeda dari biasanya. Rasulullah SAW pun berkata, "Bagaimana Zaid?" Zaid pun menjawab, "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah." Dan Rasulullah SAW pun berkata lagi, "Apakah engkau sudah ada persiapan?" Si Zaid pun menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruhnya pergi beberapa sahabat untuk membantunya agar mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang cukup banyak, Zaid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan perkawinan. Tak lama kemudian setibanya di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim Madinah. Si Zaid pun mulai bingung untuk menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia pun mencoba lagi kembali ke masjid. Ketika Zaid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat pun menjawab, "Hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui?" Zaid pun beristighfar beberapa kali dan berkata, "Wah, jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan akan menunda pernikahan ini." Lalu pada sahabat pun menasihatinya, "Wahai Zaid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zaid pun menjawab dengan tegas, "Sungguh hatiku ini sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah pergi berzihad." Lalu Zaid pun membacakan ayat Al-Quran di hadapan sahabat Nabi yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berzihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 24. Dan akhirnya Zaid pun maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya beliau bertempur, banyak dari kaum kafirin yang tewas di tangannya. Dan pada akhirnya beliau Zaid pun mendapatkan syahid, gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya. Perperangan telah usai, kemenangan pun direbut oleh Rasul dan pasukannya. Senja yang penuh dengan keberkahan. Ketika Rasulullah SAW memeriksa satu persatu yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Azza wa Jalla, nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sasetan pedang. Rasulullah pun bergegas menghampiri jasad pemuda itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan manusia agung ini, Habibullah, dan memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. "Bukankah engkau ini Zaid yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridhaan Allah berzihad bersamaku?" Tak lama kemudian tersenyum sembari memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu, disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menyebut roh mulia pemuda ini, dan tak sengaja gaungannya pun tersingkap hingga batisnya yang indah terlihat. Ini yang membuat Rasulullah SAW malu, dan Rasulullah SAW pun berkata, "Hari ini Zaid berbulan madu dengan bidadari yang lebih baik, cantik daripada Zulfa." Lalu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergerang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal akan yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169 hingga 170. Pada saat itulah sahabat pun meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Allahu Akbar. Sungguh mulianya orang-orang terdahulu. Semoga dapat memotivasi kita sebagai umat muslim ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja video dari kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, semoga dimaafkan. Dan jika berkenan di hati sahabat, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share seribu sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.